Kita mulai ya. Oke. Hari ini kita membahas tentang paket tracer 6312, di mana di paket tracer ini kita akan mencoba untuk mengerjakan beberapa objektif ya. Yang pertama adalah menjadikan switch sentral sebagai root bridge ya. Kemudian mengamankan spanning tree untuk mencegah STP manipulation attack, kemudian mengaktifkan port security untuk mencegah CAM table overflow ya. Nah, yang akan kita jalankan, yang pertama ini sudah ada konfigurasi ya awalnya ya, password-passwordnya dan sebagainya. Jadi nanti yang akan kita konfigurasi ini adalah switch sentral. Ini adalah switch layer 2. Ya, kalau yang switch biasa seperti ini switchnya layer 2. Nah, ini kita akan menerapkan layer 2 security. Oke, yang pertama kita ingin melihat mana yang nanti sebagai road bridge-nya. Road bridge itu adalah jembatan utama ya. Jembatan utama istilahnya yang nanti akan menangani semua traffic ya. Nah, kita coba klik di root central, switch central ya. Kita ketikkan, kita masuk ya, kita enablekan, kemudian kita masukkan ke spanning tree, show spanning tree. Nah, ini dilihat di sini informasi terkait switch central. Dia masih sebagai belum sebagai root bridge ya, karena di sini belum ada keterangannya. Ya, kita coba klik switch yang lainnya untuk mengetahui siapa yang sebagai root bridge-nya. Oke, so spanning tree. Untuk switch 2 ini juga tidak ada keterangan dia sebagai root bridge ya. Nah, untuk switch 1, nah ini switch 1 dia sebagai root bridge ya di sini ya. Karena di sini this bridge is root. Ya, di keterangannya di switch 1. Jadi untuk menjawab pertanyaan nomor 1 ya. Switch mana yang saat ini menjadi root bridge? Ini adalah switch 1. Ya, di sini ada keterangan bahwa switch 1 itu adalah root bridge ya. Nah, kemudian step yang kedua itu kita akan menjadikan switch 1 ya. Switch 1 itu sebagai secondary ya. Yang kedua dulu, yang ketiga. Oke. Ini switch sentral sebagai root bridge ya. Tadi yang pertama adalah switch 1 yang pada awalnya ini sebagai root bridge ya. Maka switch sentral kita akan jadikan root bridge-nya dulu yang utama. Oke, kita masuk ke switch sentral ya. Oke. Kita masuk ke config ya. Conft ya. Masuk conft. Kemudian kita masukkan perintahnya. Spanning itu spanning tree VLAN karena dia sebagai VLAN-nya VLAN 1 root ya. Primary. Ini perintahnya. Untuk menjadikan sebuah switch itu sebagai root bridge-nya. Ya. Kita klik oke. Coba kita end. Oke, kita lihat show spanning tree. Nah, di sini untuk switch sentral itu sudah menjadi root bridge-nya. Ya, primary, root primary. Ya, spanning tree VLAN, hanya VLAN-nya yang digunakan sebagai penghubung. VLAN 1 root primary.
Ya, ini di sentralnya. Ya. Jadi saat ini yang sebagai root bridge itu adalah sentral. Nah, di dalam topologi ini tidak boleh ada dua root bridge, ya, karena ini nanti tidak bisa untuk mengambil keputusan, ya, hanya satu. Nah, untuk backupnya maka menggunakan yang kedua, yaitu menjadikan switch satu yang tadi root bridge-nya utama, maka dia dijadikan yang secondary. Ya. Perintahnya sama, tinggal ini ya, spanning tree VLAN 1 root secondary. Ini menggunakan perintah ini. Kita masuk ke switch satunya, switch 1, ya, masuk ke conft. Kemudian kita bisa di sini ya. Spanning tree VLAN 1 root secondary. Oke. Nah, kemudian untuk memastikannya di switch 1 tadi, ya, kita show spanning tree lagi. Nah, ini sudah nggak ada, ya. Switch satunya sudah nggak ada yang tadi kan ada root bridge-nya ya. Sekarang tidak ada. Sedangkan untuk root bridge-nya tadi pindah ke switch sentral ini. Ya, sudah pindah ke switch sentral. Nih, this bridge is root, ya, di sini nggak, kalau yang di sini nggak ada. Oke, step kedua sudah selesai. Kita lanjut ke ini. Part 2. Part 2 itu akan mengamankan STP, parameter spanning tree protocol, dari serangan STP manipulation, ya. Oke, yang pertama kita akan mengenablekan port fast, ya. Semua akses port yang ada di switch A maupun switch B. Jadi ini ditaruh di switch, ya, yang paling dekat dengan user. Ya, yang paling dekat dengan user untuk proteksinya, ya, proteksinya. Dengan perintah ini ya, spanning tree port fast, ya, ini diterapkan di semua port, ya, di semua port yang ada di switch-nya. Nanti kita lihat ada berapa port di sini, ya. Kita masuk ke switch A dulu, kita konfigurasi, enablekan. Oke. So IP interface brief, ya. Nah, ini portnya fast Ethernet-nya itu dari 1 sampai 24, ya. Dari 1 sampai 24, tapi yang di-up-kan, ya. Karena di sini kita lihat ya, fast Ethernet yang digunakan untuk koneksi itu hanya terlihat di sini dari port 1 sampai port 4 ini. Nah, yang lainnya statusnya memang di down. Jadi kalau di down ya tidak bisa digunakan, ya. Nah, ini kita lihat di sini port 1 fast Ethernet 1 sampai 4, ya. Nah, oleh karena itu ini nanti yang akan di-enablekan, ya. Oke. Kita masuk ke conft, ya. Kita masuk ke interface fast Ethernet 0 dan 1, ya. Daripada kita konfigurasi satu-satu, kita menggunakan ring, ya. Interface ring. Fast Ethernet 0 1 sampai 4, ya. Ya kan, ini 01 sampai 0, ya, 4.
Oke. Kita enter. Perintahnya adalah tadi yang sudah ada di sini tadi. Ya. Spanning tree BP guard enable, ya. Ini. Oh, belum ya. Ini yang pertama dulu ya, menggunakan spanning tree port fast ini dulu, ya. Spanning ini yang step 1 ya. Oh, ini saya lihatnya step 2. Spanning tree port fast, ya. Spanning tree port fast, ya. Oke. Udah. Konfigur. Ya, kemudian yang switch B juga sama ya. Switch B. Ini switch A, kita klik switch B-nya. Enable. Oke. Conft, ya. Interface ring fast Ethernet 0, 1 sampai 4. Spanning tree port fast. Oke. Sudah. Terus kemudian yang A tadi itu diaktifkan BPDU guard-nya seperti yang ada di ini, step 2, yaitu menggunakan spanning tree BPDU guard, ya, enable. Spanning tree ini ke yang A dulu, mana tadi? A ini ya, switch A. Spanning tree BPDU guard enable. Oke. Kemudian yang B juga sama. Yang B spanning tree BPDU guard enable. Oke. Oke, step 1 dan step 2 sudah. Kemudian kita ke step 3. Enable root guard-nya, ya. Root guard. Itu kita pasang di switch 1 dan switch 2 dengan menggunakan ini ya, perintah ini ya. So spanning tree. Ya, kita masuk ke switch 1. So spanning tree tadi sudah, ya. Kita diminta untuk mengaktifkannya di fast Ethernet 023. Ya, interface-nya di 023 dan 024 ya. Jadi yang ini yang terkoneksi ya. Yang terkoneksi secara peer-to-peer ini. Oke. Jadi switch 1 dulu, kita masuk ke konfigurasi, ya. Interface ring sama tadi fast Ethernet 0, 23 dan 24. Kemudian kita ketikkan spanning tree guard, ya. Root. Oke. Kemudian yang di switch 2 juga sama, diperlakukan yang sama.
Jadi fungsinya yang untuk root guard ini untuk mengamankan yang sentral. Ya, tadi kan yang sebagai root bridge itu kan sentral. Ya. Jadi kita amankan menggunakan root guard-nya itu. Karena yang terhubung langsung ke switch sentral itu adalah switch 1 dan switch 2. Ya. Spanning tree, guard, root. Oke. Oke, sudah selesai. Untuk yang switch 1 juga sudah. Jadi untuk port fast tadi, ya, kenapa di BPDU-nya itu tadi, ya, yang diaktifkan di switch A dan switch B. Karena switch A dan switch B inilah yang pertama kali nanti akan berurusan dengan user, ya. Ini yang akan diamankan. Nah, kemudian untuk yang root guard ini fungsinya adalah untuk mengamankan root bridge-nya. Root bridge-nya tadi kan sentral, maka diterapkan di switch 1 dan di switch 2. Oke, kemudian kita masuk ke part 3. Konfigur port security dan mendisable semua port-port yang tidak digunakan. Ya. Nah, ini ada di switch A dan switch B. Ya. Kenapa switch A dan switch B? Ya, karena switch A dan switch B ini tadi yang digunakan langsung terkoneksi langsung dengan user. Ya. Nah, ini kita ini ya. Masuk ke switch A dulu, ya. Oke, switch A. Kita lihat switch A-nya, ya. So port security interface F01. Ya, port security-nya disable, ya. Disable. Ya. Kemudian maksimum address-nya, ya, ini statusnya shutdown, ya. Violation mode-nya shutdown, ya. Oke. Oke, yang pertama kita akan konfigurasi port security di semua port yang terkoneksi ke device. Tadi kan portnya yang terkoneksi itu kan ring dari fast Ethernet 1 sampai 4 ya, 1 sampai 4. Cuma di sini ada 22 port, ya, di switch 1 ini. Coba show interface. So IP interface brief. Ini ada 22, ya. Ini yang up tadi kan 1 sampai 4, ya. Ini, ya, hanya 2 MAC address, ya, yang boleh terkoneksi, yang lainnya tidak. Ya. Oke, caranya kita masuk ke confi, kemudian interface ring, kita akan mengkonfigurasi semua F01 sampai 22 yang bisa terkoneksi, ya. Oke. Kemudian
masuk menggunakan perintah switch port ya, mode. Ini modenya ada akses, kemudian ada dinamik, ada terang. Kita pilih yang akses. Ya. Kemudian kita mengaktifkan switch port security-nya. Ya, di sini ada port security, negotiable, ya priority, protected, terang, voice dan sebagainya. Kita masuk pilih yang port security. Oke. Kemudian kita diminta untuk hanya minimal 2 MAC address, ya. Maka kita pilih, ini kita lihat ada maksimum ya, maksimum volume-nya 2. Oke. Terus kemudian violation-nya di shutdown. Ya. Sama port security, kemudian kita coba di sini violation shutdown. Shutdown. Access port, enable port security. Ini ya, note. Anda lihat di note ya. Configure as access, maka kita pilih yang access tadi, port security mode access, kemudian enable port security. Ya. Yang terakhir untuk secara ini ya, allow the MAC address to be learned dynamically. Ya. MAC address-nya kita pilih switch port, mana tadi? Switch port, ya, port security, MAC address, ini ya, secure MAC address-nya ini ya, MAC address, sticky ya, configure dynamic secure ya, seperti ini ya, allow the MAC address to be learned dynamically, sticky. Oke. Hal yang sama kita perlakukan di switch B juga. Ya, hal yang sama kita perlakukan di switch B. Jadi kita lihat ya. Coba kita lihat di sini. Show port security interface. F01 coba. Nah, ini sudah tersetting ya. Secure up, enable, port security-nya enable, security-nya up, violation mode-nya shutdown, kemudian maksimum address, MAC address hanya 2. Ya. Oke, ini switch 1, switch A sudah, kita klik yang switch B. Kita perlakukan yang sama ya, seperti tadi. Enable. Oke. Conf T. Oke, kemudian kita masuk ke interface-nya, interface range FA01 sampai 22. Switch port-nya kita masukkan, modenya dia mode akses ya. Kemudian kita aktifkan switch port security-nya, switch port ya, port security ya. Kemudian kita aktifkan yang maksimum tadi, maksimum 2. Kemudian violation-nya kita off-kan, shutdown. Kemudian yang secara dinamik tadi, MAC address-nya untuk secara dinamik secure-nya, sticky.
Dah, ya. Switch A dan switch B selesai. Ya, ini switch B juga coba kita cek dulu. And show switch port. Show port security interface FA01. Oke, ini sudah sama. Port security-nya enable, kemudian violation mode-nya shutdown, kemudian maximum MAC address 2, ya. Kemudian last source-nya, sticky-nya 0, ya, 00. Oke. Part yang terakhir, step yang terakhir yaitu mendisable unused port. Karena port-portnya yang di A tadi kan yang dipakai hanya 4 ya. Maka yang lainnya di disable. Kan F01 sampai F04 yang digunakan seperti yang tadi itu ya. Yang ini ya. Yang hanya digunakan di 01 sampai 4 ya. Ini hanya 1 2 3 4. Maka yang lainnya kan switch portnya kan ada sampai 22 tadi ya. Berarti yang 5 sampai 22 itu di nonaktifkan ya. Di shutdown istilahnya. Coba kita show interface, show IP interface brief ya. Nah, ini kan ada yang digunakan ya. Yang statusnya up itu hanya 4 ya. Yang lainnya di-down-kan. Ya. Tidak bisa diakses itu dengan cara ini ya. Masuk ke interface-nya ya. Conf t interface ring-nya F05 ya sampai 22 passetret-nya ya. Oke, shutdown ya, di shutdown. Nah, change to administratively down. Ya. Bedanya status down dengan administratively down ya. Kalau statusnya hanya down, ini masih bisa diakses ya. Masih bisa diakses. Walaupun down masih bisa diakses, tetapi kalau yang administratively down ini benar-benar di-down-kan, dimatikan ya. Kalau yang statusnya down ini hidup tapi dia dalam kondisi down. Standby istilahnya. Tapi kalau yang administratively down ini dimatikan portnya. Ya, dimatikan. Itu perbedaan ya, perbedaan status ya. Status antara down dengan administratively down. Kalau down itu dia masih aktif tapi statusnya down. Ya. Aktif tapi dia hanya kayak standby ya, tapi masih bisa diakses. Tapi kalau yang administratively down ya yang ini, dia itu nanti akan mati, benar-benar mati, tidak ada powernya ya. Coba kita lihat. So IP interface. Nah, ini administratively down. Berarti tidak bisa diakses, kondisinya sudah mati. Oke. Nah, hal yang sama kita cek di switch B juga ya. Switch B karena yang digunakan hanya dari F1 sampai F4, maka yang 5 sampai 22 dimatikan. Interface so IP interface brief. Nah, ini ya, ini dia masih fungsinya, dia masih down, statusnya masih down. Ini nanti akan kita matikan. Masuk conf t ya. Interface ring F05 sampai 22 shutdown. Nah, coba kita lihat apakah sudah mati. So IP interface brief. Nah, ini administratively sudah mati.
down ya. Ini berarti sudah mati. Ya, ini sudah mati. Kalau yang ini ya down tadi statusnya standby dia. Jadi masih aktif tapi dalam kondisi down. Kalau ini sudah pasif atau istilahnya mati secara permanen. Oke, ini sudah komplit ya 100%. Kita cek result ya. Nah ini tadi sudah oke. Oke, itu tadi pakai tracer 6312 cara mengamankan layer 2 ya. Keamanan layer 2 itu keamanan switch ya. Baik itu switch yang layer 3 maupun layer 2 di mana digunakan mengaktifkan STP ya, menggunakan port fast, kemudian menggunakan switch port security ya, kemudian ada root guard dan BPDU guard